Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 4C, mata kuliah Audit Internal Bank dengan jurusan Teknika Perbankan Keuangan Untirta. Pada video kali ini kita akan membahas audit kepatuhan prosedur teller bank. Yang penting karena teller ada ujung tombak pelayanan bank. Audit ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas teller sesuai dengan SOP dan mencegah transaksi yang mencurigakan, menjaga kepercayaan nasabah dan kelancaran operasional bank. Semoga dengan video ini menambah wawasan pemahaman kita tentang pentingnya audit dalam perbankan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, dengan saya Muhammad Ridwan sebagai teller. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin mengalir uang tunai dari tabungan saya, apakah bisa? Tentu bisa. Saya boleh cek terlebih dahulu buku tabungan, ATM, sama KTP-nya, Pak? Ini buku tabungan serta ATM dan lain-lainnya. Atas nama Bapak Sandri. Iya, benar. Baik, Bapak Sandri, ini menarik dengan jumlah uang berapa? Saya ingin menarik dengan jumlah uang Rp500.000. Baik, saya akan cek terlebih dahulu ya, Pak. Baik, Bapak Sandri, saldo dari ATM Bapak ada Rp1.000.000. Saya akan proses terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya penarikan jumlah uang hari ini. Tolong dicek kembali apakah sudah benar. Baik, saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Ini sudah benar, Pak. Baik, dan ini tolong tanda tangan di sini untuk bukti transaksi hari ini. Sudah saya tanda tangan. Terima kasih, Pak. Dan ini untuk buku tabungan, ATM serta KTP-nya saya kembalikan. Serta bukti transaksi hari ini ya, Pak. Terima kasih. Transaksi hari ini sudah selesai. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Sudah, hanya ini saja. Baik, terima kasih sudah bertransaksi di bank kami. Selamat beraktivitas. Selamat siang Pak, saya Adis dari tim Audit Internal Pusat. Hari ini saya melakukan audit rutin tentang kepatuhan prosedur teller di cabang ini. Apakah Bapak punya waktu sebentar? Selamat siang, Pak Ajis. Baik, saya siap, silakan. Baik, tujuan audit ini adalah memeriksa kepatuhan terhadap SOP teller, memastikan transaksi yang akurat, dan mengidentifikasi potensi resiko operasional. Saya ingin mulai dengan meninjau volume transaksi kenaikan tunai. Baik, Pak. Ini from transaksi yang bisa Bapak periksa. Nah, saya perhatikan untuk volume penarikan tunai di atas 50 juta hanya terdapat satu tantangan verifikasi teller. Padahal SOP kita mensyaratkan ada dua tantangan dari teller dan supervisor. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, Pak, sebenarnya biasanya form ini memang saya serahkan ke kepala teller untuk verifikasi kedua. Tapi karena waktu itu antrian sedang ramai dan kepala teller sedang meeting, jadi saya lanjutkan dulu, baru nanti ada tanda tangan supervisor menyusul. Saya paham situasinya, tapi sesuai SOP, proses penarikan di atas 50 juta wajib diverifikasi langsung sebelum dana dicairkan untuk menjaga kesalahan ataupun potensi penyalahgunaan. Prosedurnya seperti apa saat verifikasi identitas nasabah dilakukan? Kalau nasabah datang, saya cocokkan dulu identitas dengan data di sistem dan form transaksi. Untuk transaksi besar, selain tanda tangan di form, biasanya supervisor ikut cek langsung ke teller. Baik, saat itu berarti verifikasi dilakukan sendiri tanpa supervisor ya? Betul, Pak, hanya itu saja. Oke, saya catat, nanti hasilnya akan saya sampaikan ke kepala cabang untuk perbaikan prosedur. Terima kasih atas pembukaannya, Pak. Siap, Pak, terima kasih juga. Selamat siang, Pak. Saya Adis dari tim Audit Internal Pusat. Terima kasih sudah meluangkan waktu menerima laporan hasil audit saya lakukan hari ini. Ya, Bapak Haji, sama-sama. Bagaimana hasil auditnya? Saya ingin dengar langsung supaya bisa segera kami ditindaklanjuti. Baik, jadi audit kali ini kami fokuskan pada kepatuhan teller terhadap prosedur operasional standar, khususnya di beberapa area penting seperti prosedur penerimaan dan penarikan kas, verifikasi identitas nasabah, penanganan cek, dan rekonsiliasi kas harian. Ya, itu memang dengan area yang sangat krusial, apalagi terkait transaksi tunai. Metode audit bagaimana ya, Pak? Kami menggunakan kombinasi wawancara langsung dengan teller,
observasi aktivitas transaksi di loket teller, serta memeriksa dokumen seperti form transaksi tunai, jurnal kas, harian, dan laporan rekonsiliasi. Selain itu, kami juga lakukan uji kepatuhan prosedur secara sampling, khususnya untuk transaksi yang dinilai di atas 50 juta, karena di situ potensi risikonya yang lebih tinggi. Baik, itu sangat bagus sekali. Memang transaksi di atas nominal itu butuh perhatian khusus. Lalu apa saja yang Bapak temukan pada proses audit? Dari Pak, selama pemeriksaan, kami menemukan ada beberapa volume penarikan tunai di atas 50 juta yang hanya ditangani oleh teller tanpa tangan supervisor atau kepala teller. Padahal sesuai SOP transaksi di atas 50 juta wajib diverifikasi oleh dua petugas tersebut. Baik, itu adalah pelanggaran yang sangat serius. Bapak biasanya pada sistem cabang kami sudah seharusnya itu bisa mencegah apa yang terjadi pada kasus seperti itu, Pak. Dari 20 sampel transaksi di atas 50 juta yang kami periksa, ditemukan perform dengan kondisi tersebut. Ketika kami konfirmasi ke teller yang bersangkutan, alasan utamanya adalah karena antrian yang panjang dan kepala teller sedang meeting saat itu, sehingga verifikasi kedua tidak dilakukan saat transaksi berjalan, tapi katanya akan dilakukan menyusul. Memang kadang pada situasi tersebut operasional di lapangan biasanya seperti itu. Tetapi tetap saja SOP harus dijalankan. Kalau transaksi itu sudah dijalankan tanpa memverifikasikan, dan risikonya akan besar sekali. Apa saja potensi risiko menurut tim audit Bapak? Betul sekali, Pak. Potensi risikonya antara lain. Yang pertama, fraud internal, di mana ada kemungkinan teller melakukan penarikan tanpa persetujuan yang semestinya. Yang kedua, kesalahan transaksi, misalnya salah input nominal atau menerima dana tanpa verifikasi identitas ganda. Yang ketiga, potensi kerugian finansial bagi bank jika terjadi penarikan yang berdasar. Yang keempat, melemahnya kontrol internal yang bisa berdampak pada reputasi bank dan resiko audit eksternal di kemudian hari. Saya sebetulnya setuju. Ini memang harus disegera ditindaklanjuti. Dari audit ini, apa rekomendasi dari Bapak berikan untuk para kami? Yang pertama, melakukan pelatihan penyelenggaraan SOP secara rutin untuk seluruh teller, khususnya prosedur penanganan transaksi tunai besar. Yang kedua, memperketat pengawasan oleh supervisor dan kepala teller, terutama di jam-jam sibuk bila perlu disediakan tugas untuk backup di jam padat. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem peringatan otomatis di sistem core banking jadi untuk transaksi di atas 50 juta. Sistem tidak bisa lanjut sebelum verifikasi dilakukan. Yang terakhir, meningkatkan awareness petugas terhadap pentingnya kontrol internal dan membuat briefing singkat terhadap setiap awal shift kerja. Bagus sekali Bapak Haji. Saya rasa usulan tersebut sangat realistis dan bisa segera kami jalankan. Untuk sistem peringatan otomatis itu memang sedang proses sampai sistem. Nanti saya akan coba koordinasi pada tim IT support kami. Terima kasih kembali untuk Bapak Haji. Selamat sore Pak. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai audit kepatuhan prosedur teller bank. Hasil audit menunjukkan prosedur umumnya berjalan dengan baik, namun ditemukan beberapa form penarikan di atas 50 juta tanpa verifikasi dua petugas sesuai SOP. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko transaksi dan melemahkan kontrol internal. Sebagai pembelajaran, penting bagi kita untuk selalu mematuhi SOP demi menjaga keamanan transaksi dana nasabah dan kepercayaan publik. Beberapa rekomendasi telah disampaikan seperti pelatihan rutin, pengawasan ketat, sistem peringatan otomatis, dan peningkatan kesadaran pegawai. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.